Salam sejahtera saudara-saudara. Kasih setia Tuhan menjadi bahagian dalam hidup kita. Kita boleh bertemu kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini sebagaimana kami ada. Kami yang lagi bersuka cita karena kasih dan kebaikan-Mu. Kami yang mungkin sedang terbaring dalam keadaan sakit. Kami yang mungkin sedang berada dalam kepedihan dan duka cita. Namun kami selalu percaya bahwa Tuhan ada bersama dan kuatkan kami. Sehingga kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Dan karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar kami mengerti kehendak Tuhan dan kami lakukan dalam hidup beriman kami dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari kitab Yosua pasal 24 pada ayatnya yang ke-15 yang berkata begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara kekasih Kristus, ada satu cerita menarik, cerita tempo dulu, tentang kehidupan seorang ibu yang tua, atau seorang oma, di Manado. Biasanya oma-oma itu punya kebiasaan bahwa waktu senggang mereka isi dengan bermain halma. Tapi ibu yang satu ini tidak. Dia punya kebiasaan yang lain. Kebiasaan yang lain itu adalah kebiasaan untuk memasang undian harapan. Dulu orang bilang loto atau orang bilang porkas. Dan ibu ini punya keasikan untuk setiap pagi kalau ibu-ibu yang lain membaca Alkitab dan berdoa, tapi dia tidak. Dia membaca dan merenungkan apa yang orang-orang dulu katakan syair-syair atau kode-kode untuk mengetahui apa hasil yang akan keluar dalam undian nanti. Ada sio babi, ada sio anjing, dan sebagainya. Dan ketika dia memasang itu berulang-ulang, ternyata dia tidak pernah mendapatkan keuntungan. Nomor yang dipasangnya itu tidak pernah keluar. Dan ibu ini kemudian berjanji, kalau dia bisa dapat, dia akan memberikan separuh dari hasil undian itu untuk menyumbang kepada gereja. Dan dia kemudian mencoba untuk memasangnya lagi. Tapi apa yang terjadi? Dia pun tidak mendapatkan hasilnya. Itulah sebabnya dia berjanji satu ketika bahwa dia akan memasang untuk yang terakhir kali. Malam hari dia tidur dan dia berharap untuk mendapatkan mimpi, karena baginya mimpi akan merupakan petunjuk yang memberikan keuntungan dalam dirinya. Tapi ketika dia bangun pagi, dia pun tidak menemukan bahwa dia bermimpi di malam hari. Nah, bagaimana? Sementara dia sudah berjanji dia akan memasang untuk yang terakhir kalinya.
3 bulan yang lalu suaminya meninggal. Dan karena itu dia berpikir, dia ingin pergi ke kubur suaminya dan bertanya, siapa tahu dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itulah sebabnya saudara-saudara, satu sore ibu ini pergi ke kubur suaminya, dan di kubur itu dia mulai mencabut rumput. Sambil mencabut rumput, dia berbicara kepada kuburan itu. Yang menurut ibu ini dia sedang berbicara dengan suaminya. Dalam bahasa Manado dia bilang begini, Utu, ngana kasih tahu dulu pak kita apa tuh mau keluar nanti. Maaf, suaminya namanya Utu ya. Nah, ketika dia berkata begitu saudara-saudara, dia mendengar ada suara di telinganya. Dan suara itu berbunyi begini, babi. Rupa-rupanya di kampung di sebelah pekuburan itu ada babi yang terlepas. Dan orang-orang mengejar babi itu untuk ditangkap dan mereka berteriak. Dan teriakan itu nyangkut di telinga sang ibu. Dia langsung berdiri, kemudian dia katakan kepada kuburan itu, terima kasih. Ngana sokas tahu pak kita apa tuh mau keluar. Terima kasih kamu sudah beritahu saya apa yang akan keluar. Ibu ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat dia pulang. Dan kemudian dia memasang dengan jumlah yang besar. Malamnya dia tidur, dan besok pagi dia bangun. Dia berharap apa yang dia pasang itu, apa yang dia taruh itu benar-benar bisa terjadi. Dia bisa mendapatkan keuntungan. Tapi ternyata saudara, ibu ini tidak mendapatkan apa-apa. Dia gagal. Ibu ini kemudian jatuh sakit, dan setelah beberapa hari dia sembuh, dia pergi ke kubur suaminya. Tapi bukankah dia sudah berjanji bahwa dia tidak akan memasang lagi? Ternyata tidak, saudara. Dia tetap menepati janjinya, dia tidak pasang lagi porkas itu. Dia tidak pasang lagi undian harapan itu. Di kubur suaminya dia berdiri, dia taruh tangannya di pinggangnya, kemudian dia katakan begini, Utu, ngana dari dulu waktu masih hidup sopapan dusta. Sampai so mati deh, ngana masih babadusta pak kita. Mungkin ini cerita kelakar saudara. Tapi cerita ini ingin menjelaskan ada seorang ibu yang hidupnya begitu setia. Datang dan beribadah kepada Tuhan, mengikuti ibadah minggu, mengikuti ibadah rumah tangga, mengikuti ibadah para perempuan, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, selain beribadah kepada Allah, selain beribadah kepada Yesus, dia juga hidup dengan kepercayaan yang digantungkan pada kuasa-kuasa kegelapan. Bagaimana dengan kita? Adakah hidup kita seperti itu? Pada satu pihak kita rajin beribadah di gereja, kita rajin mengikuti ibadah rumah tangga, kita rajin mengikuti perkumpulan-perkumpulan, persekutuan-persekutuan. Tapi pada sisi lain, kita masih hidup dan percaya pada mimpi. Kita masih hidup dan percaya pada ramalan bintang-bintang. Kita masih hidup dan percaya pada kuasa-kuasa kegelapan. Kita mencampur adukkan iman kita kepada Allah yang kita sembah, kepada Allah yang kita imani menyelamatkan kita. Tapi pada sisi lain kita juga menggantungkan pengharapan kita pada kuasa-kuasa yang lain. Nah, bacaan kita tadi katakan
bahwa Yosua dari pengalaman hidupnya ketika dia memimpin umat Allah, dia merasakan bagaimana Allah berkarya dalam hidupnya, bagaimana Allah berbuat dalam hidupnya. Tapi dia juga tahu bahwa di sekitar umatnya ada begitu banyak penyembahan berhala. Dan umat itu bisa saja tergoda untuk hidup dan percaya beribadah kepada Allah. Tapi pada sisi lain mereka pun bisa menggantungkan harapan pada pesta-pesta penyembahan terhadap berhala. Karena itu Yosua katakan, hari ini kamu harus menentukan pilihan. Kalau kamu anggap baik untuk beribadah kepada Allah, atau kepada ilah, atau kepada kuasa-kuasa kegelapan yang kepadanya nenek moyangmu menyembah dulu, tetapi aku tidak. Aku dan seisi rumahku, aku akan hidup dan menyembah kepada Allah. Itu penegasan yang tegas dari Yosua. Yosua mau katakan bahwa Allah sudah berbuat yang luar biasa dalam hidupnya, Allah sudah menuntun hidupnya, Allah sudah memberkati hidupnya, dan karena itu dia dan seisi rumahnya, dia dan keluarganya akan hidup dan beribadah hanya kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah itu bukan sekedar datang dan membawa persembahan, bukan hanya sekedar datang dan membawa korban. Beribadah kepada Allah bukan sekedar merayakan upacara keagamaan, tapi beribadah kepada Allah ingin menyatakan ketertundukan kita kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu harus dilakukan dengan tulus, harus dilakukan dengan sukacita, harus dilakukan sebagai ungkapan tanda syukur atas apa yang sudah Allah perbuat dalam hidup ini. Beribadah kepada Allah seharusnya menandakan bahwa antara orang yang beribadah dan Allah yang disembah terjalin satu hubungan yang sangat-sangat intim. Hubungan kasih di mana Allah mengasihi orang yang menyembahnya, dan hubungan kasih antara orang yang merasakan kasih Allah dan menjawabnya juga di dalam kasih terhadap Allah. Karena itu ibadah kepada Allah bukan sekedar upacara keagamaan. Ibadah kepada Allah harus menampakkan kesetiaan. Dan kesetiaan itu harus diwujud nyatakan dalam sikap hidup, dalam perilaku hidup dari hari lepas hari. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak melakukan kehendak Allah? Hari Minggu kita datang ke gereja, hari yang lain kita pergi dan ikuti ibadah rumah tangga, tapi pulang rumah kita cekcok. Pulang rumah kita ribut, pulang rumah kita katakan kepada anak-anak, nanti kalau ada yang cari papa, ada yang cari mama, bilang lagi pergi ya, padahal kita mau tidur. Hal ini tidak menunjukkan bahwa kita hidup dan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah adalah memfokuskan seluruh hidup kepada Allah dan menyatakan keinginan hati untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Hidup dalam kasih, hidup menolong orang lain, hidup menghibur dan memberikan kekuatan untuk orang lain dan sebagainya. Karena itu Rasul Paulus katakan, karena itu persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin.